Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Ahmad Faiz Pamilangan dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video ini saya diberi amanah oleh dosen dari mata kuliah Studi Media dan Budaya, yaitu membahas dan menganalisis sebuah konten TikTok menggunakan perspektif studi media dan komunikasi. Konten yang saya pilih berasal dari akun TikTok Erik RYDDD yang dipublikasikan melalui platform TikTok official. Saya memilih konten ini karena menurut saya video tersebut menarik untuk dianalisis, terutama dalam melihat bagaimana media sosial saat ini tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan makna, identitas, bahkan cara masyarakat memahami agama dan kehidupan. Video yang saya analisis merupakan potongan ceramah dari seorang Ustaz Adi Hidayat yang membahas tentang kehidupan manusia, masalah hidup, dan pentingnya keyakinan kepada Allah ketika menghadapi ujian kehidupan. Oke, sebelum saya merepresentasikan atau menjelaskan isi videonya, mari kita simak video berikut ini. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Secara umum, isi video tersebut menjelaskan bahwa manusia seringkali merasa hidupnya paling berat dan penuh masalah. Dalam ceramahnya, Ustaz tersebut mengingatkan bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki ujian masing-masing dan tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari masalah. Ustaz tersebut juga menjelaskan bahwa ketika manusia menghadapi kesulitan, manusia tidak boleh kehilangan keyakinan kepada Allah. Hal ini terlihat dari beberapa potongan kata yang muncul dalam video seperti yakin dulu dan banyak masalah selesai juga. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa inti pesan ceramah adalah tentang pentingnya bersabar, tetap tenang, dan percaya bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Cara Ustaz tersebut menyampaikan ceramah juga cukup menarik karena dilakukan dengan nada bicara yang tenang tetapi penuh penekanan emosional. Ia tidak berbicara dengan marah atau terlalu keras, melainkan menggunakan gaya bicara yang lembut sehingga terasa lebih menyentuh perasaan audiens. Selain itu, video ini juga menggunakan editing yang khas seperti teks besar di layar, potongan ceramah singkat, dan backsound emosional. Kombinasi visual dan audio tersebut membuat pesan dakwah terasa lebih hidup, dramatis, dan lebih mudah diterima oleh pengguna media sosial, khususnya generasi muda saat ini. Di sini terlihat bahwa media sosial saat ini tidak hanya mementingkan isi pesan, tetapi juga bagaimana cara pesan tersebut dikemas agar menarik perhatian audiens dan mudah masuk ke algoritma TikTok. Jika dianalisis menggunakan teori representasi Stothol, media tidak hanya menyampaikan realitas, tapi juga membentuk cara masyarakat memahami realitas tersebut. Dalam video ini, identitas Islam direpresentasikan melalui sosok ustadz, pakaian muslim, penggunaan bahasa yang religius, dan cara penyampaian yang tenang serta penuh nasihat moral.
Konten ini membangun citra bahwa Islam adalah agama yang memberikan ketenangan hidup, solusi terhadap masalah, dan pedoman moral bagi manusia. Namun yang menarik adalah cara dakwah tersebut dikemas mengikuti budaya digital saat ini. Ceramah dipotong menjadi bagian paling emosional, lalu dipadukan dengan editing visual menarik agar sesuai dengan pola konsumsi media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah Islam di era digital telah mengalami transformasi. Dakwah tidak lagi hanya dilakukan melalui pengajian formal di masjid, tetapi juga melalui konten singkat yang dibuat mengikuti budaya algoritma dan tren media sosial. Jika menggunakan konsep denotasi dan konotasi dari Roland Barthes, maka secara denotatif atau makna tersurat, video ini hanya memperlihatkan seorang ustadz yang sedang memberikan ceramah tentang kehidupan dan pentingnya keyakinan kepada Allah. Namun secara konotatif atau makna tersirat, video ini sebenarnya membangun pesan bahwa seorang muslim harus tetap percaya kepada Allah ketika menghadapi kesulitan hidup. Selain itu, penggunaan teks besar seperti yakin dulu juga memperkuat efek emosional terhadap audiens. Penonton diarahkan untuk fokus pada kata-kata tertentu yang dianggap paling penting dalam video. Di sini, media tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk emosi dan persepsi audiens melalui visual, audio, dan cara penyampaian pesan. Video tersebut juga membangun kesan bahwa ketenangan spiritual adalah solusi terhadap tekanan kehidupan modern yang saat ini banyak dirasakan generasi muda, khususnya Gen Z, ya seperti saya. Jika dianalisis menggunakan teori encoding dan decoding, Stuart Hall, pembuat konten melakukan encoding dengan menyisipkan pesan religius melalui ceramah, ekspresi ustaz, backsound emosional, dan editing visual yang dramatis. Tujuannya adalah agar audiens merasa tersentuh, termotivasi, dan lebih mudah memahami pesan singkat dakwah dalam waktu singkat. Namun, audiens tidak selalu menerima pesan tersebut dengan cara yang sama. Hal ini terlihat dari beberapa komentar pada video tersebut. Pada posisi dominan reading, terdapat komentar seperti komentar ini menunjukkan bahwa audiens menerima penuh pesan yang ingin dibangun dalam video. Audiens merasa video tersebut benar-benar relevan dengan kondisi emosional dan spiritual yang sedang dialaminya. Kemunculan video di beranda TikTok mereka bahkan dianggap sebagai bentuk pengingat dari Allah melalui video tersebut. Kemudian terdapat negotiated reading yang terlihat dari komentar di komentar ini menunjukkan bahwa audiens memahami isi video tersebut, tetapi menafsirkannya kembali berdasarkan pengalaman emosional pribadinya. Audiens tidak sepenuhnya menolak isi ceramah, tapi juga tidak menerima seluruh makna optimis yang dibangun dalam video. Sedangkan pada oppositional reading muncul pandangan seperti komentar ini menunjukkan bahwa ada audiens yang kritis terhadap cara dakwah dikemas di media sosial. Mereka melihat bahwa ceramah agama saat ini mulai mengikuti budaya algoritma TikTok dan lebih
menonjolkan sisi emosional agar mudah viral. Hal ini menunjukkan bahwa makna media tidak sepenuhnya dikontrol oleh pembuat konten, karena audiens tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan isi pesan sesuai pengalaman dan cara berpikir masing-masing. Menurut saya, video ini membangun identitas Islam yang cukup positif karena menampilkan Islam sebagai agama yang memberikan ketenangan dan solusi terhadap masalah-masalah kehidupan. Namun, di sisi lain, konten seperti ini juga memperlihatkan bagaimana dakwah mulai mengikuti logika media sosial dan algoritma digital. Ceramah dipotong menjadi bagian paling emosional agar lebih mudah menarik perhatian audiens. Akibatnya, terdapat kemungkinan penyederhanaan makna agama karena audiens hanya menerima potongan singkat tanpa memahami keseluruhan isi ceramah secara mendalam. Selain itu, media sosial juga membuat dakwah menjadi lebih performatif. Artinya, bukan hanya isi pesan yang penting, tetapi bagaimana pesan tersebut dikemas secara visual agar menarik secara digital. Dari sisi sosial, video seperti ini memiliki dampak positif karena mampu menyebarkan pesan agama kepada generasi muda melalui platform yang mereka gunakan setiap hari. Konten dakwah di TikTok membuat pesan Islam terasa lebih dekat, ringan, dan mudah dipahami oleh audiens muda. Namun, secara etis, media sosial juga memiliki tantangan karena sering memprioritaskan engagement dibanding kedalaman isi pesan. Akibatnya, ceramah agama berpotensi berubah menjadi konsumsi cepat yang lebih menonjolkan sisi emosional dibanding pemahaman yang mendalam. Karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi media yang kritis agar tidak mudah menerima seluruh representasi digital sebagai realitas yang sepenuhnya autentik. Sebagai penutup, saya menilai bahwa konten TikTok ini cukup efektif dalam menyampaikan pesan moral dan religius kepada audiens media sosial, khususnya generasi muda saat ini. Video tersebut menunjukkan bahwa media sosial saat ini telah menjadi ruang baru bagi penyebaran dakwah Islam dengan gaya yang lebih modern dan komunikatif. Namun, saya juga melihat bahwa dakwah digital sekarang mulai dipengaruhi budaya algoritma dan kebutuhan engagement. Karena itu, audiens tetap harus kritis dan tidak hanya menerima potongan emosional dari sebuah ceramah tanpa memahami konteks keseluruhannya. Menurut saya, penggunaan media sosial untuk dakwah adalah hal yang positif selama isi pesan tetap menjaga nilai edukasi, kedalaman makna, dan tidak hanya berorientasi pada viralitas semata. Sekian analisis dari saya. Thank you for watching my videos. See you in the next segment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.